Kamu tertawa tadi. Mungkin karena sesuatu yang lucu, mungkin karena canggung, mungkin karena tidak ada alasan sama sekali. Dan kamu tidak terlalu memikirkannya. Tapi, tidak ada hewan lain di planet ini yang melakukan apa yang baru saja kamu lakukan. Simpanse bisa tersenyum, tikus bisa mengeluarkan suara ultrasonik saat bermain. Tapi tawa yang bisa muncul di tengah percakapan serius, tawa yang bisa membuat perutmu sakit, tawa yang kadang keluar justru saat kamu tidak ingin tertawa, itu hanya milik manusia. Dan ilmuwan tidak tahu kenapa. Atau lebih tepatnya, mereka baru mulai memahaminya. Dan jawabannya jauh lebih gelap dari yang kamu kira. Mari mundur jauh, bukan ke masa kecilmu, bukan ke masa kakek nenekmu. Mundur ke titik di mana leluhurmu bukan lagi seperti manusia. Sekitar 5-7 juta tahun yang lalu, leluhur kita berpisah jalur dengan simpanse. Kita tidak berevolusi dari simpanse. Kita punya nenek moyang yang sama, lalu dua jalur itu berpisah. Di satu sisi, simpanse. Di sisi lain, sesuatu yang akan menjadi kamu. Dan di antara keduanya, jarak 7 juta tahun penuh dengan pertanyaan yang hampir tidak bisa kita jawab. Salah satunya adalah ini. Kapan kita mulai tertawa? Peneliti punya cara untuk menelusurinya. Bukan dari fosil. Kamu tidak bisa memfosilkan suara, tapi dari perbandingan perilaku antara spesies yang masih ada. Simpanse tertawa, tapi suara mereka terdengar berbeda. Napas masuk dan keluar secara bergantian. Huhuhu, bukan hahaha yang mengalir seperti milik kita. Gorila juga tertawa. Orang utan juga, bahkan bonobo. Semua primata besar punya versi tawa mereka sendiri. Yang artinya, tawa lebih tua dari manusia itu sendiri. Jauh lebih tua. Tapi ada sesuatu yang berbeda tentang tawa manusia. Kita tertawa lebih keras, lebih lama, lebih sering. Dan, ini yang penting, kita tertawa bahkan saat tidak ada yang lucu. Psikolog Robert Provine menghabiskan lebih dari 2 dekade mempelajari tawa manusia. Bukan di laboratorium, di mall, di kafe, di ruang tunggu. Di mana orang tertawa secara alami. Dan temuannya mengejutkan semua orang. Sekitar 80% tawa manusia tidak dipicu oleh sesuatu yang lucu. 80%. Orang tertawa setelah kalimat biasa. Aku harus pergi sekarang. Tawa. Apa kabarmu hari ini? Tawa. Tadi aku hampir terlambat. Tawa. Tidak ada lejokan, tidak ada humor, hanya tawa. Provine menyimpulkan bahwa tawa bukan respons terhadap sesuatu yang lucu. Tawa adalah sinyal sosial. Pikirkan ini. Kamu sedang dalam rapat. Seseorang berkata sesuatu yang tidak terlalu lucu. Tapi atasanmu tertawa. Dan tiba-tiba semua orang tertawa. Atau kamu sedang bersama orang yang baru kamu kenal. Ada keheningan cangkung. Salah satu dari kalian tertawa kecil. Dan keheningan itu mencair. Atau kamu sedang berdebat dengan seseorang. Situasinya tegang. Lalu salah satu dari kalian tertawa dan semuanya berubah. Tawa bukan tentang humor. Tawa adalah bahasa. Dan bahasa itu jauh lebih tua dari kata-kata. Neurosaintis Sophie Scott di University College London menemukan sesuatu yang menarik ketika ia memindai otak orang yang sedang tertawa. Tawa tidak diproses di bagian otak yang menangani bahasa. Ia diproses di bagian yang jauh lebih dalam dan lebih tua, bagian yang kita warisi dari leluhur paling awal kita, bagian yang mengendalikan perilaku sosial dasar, ikatan, kepercayaan, ancaman. Artinya, tawa bukan produk dari pikiran sadar. Ia muncul dari lapisan otak yang lebih primitif, lapisan yang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Ini kenapa kamu tidak bisa pura-pura tertawa dengan meyakinkan. Orang lain tahu bedanya, selalu tahu. Tawa palsu dan tawa asli mengaktifkan bagian otak yang berbeda pada pendengarnya. Ketika seseorang mendengar tawa asli, otak mereka langsung bereaksi. Area reward aktif, ada dorongan untuk ikut tertawa, ada rasa koneksi. Ketika seseorang mendengar tawa palsu, reaksinya berbeda. Otak lebih waspada, ada sedikit rasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa salah meski kamu tidak bisa menjelaskan apa.
Evolusi memprogram kamu untuk mendeteksi kepalsuan, karena di masa lalu, tawa yang salah bisa berarti bahaya. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya dilakukan tawa kepada tubuhmu. Ketika kamu tertawa, diafragmamu berkontraksi berulang kali dengan cepat. Itu yang menyebabkan suara itu. Bersamaan, otot wajah, perut, dan bahkan kaki bisa ikut terlibat. Pada tawa yang sangat kuat, semua kendali otot bisa hilang sementara. Itulah kenapa orang bisa jatuh, tidak bisa berdiri, atau kehilangan kendali kandung mencih saat tertawa terlalu keras. Tubuhmu secara harfiah kehilangan kontrol. Dan kamu menikmatinya. Saat tertawa, otakmu melepaskan endorfin, zat yang sama yang dilepaskan saat kamu berolahraga, saat kamu jatuh cinta, atau saat kamu makan sesuatu yang sangat enak. Tertawa adalah cara tercepat dan termurah untuk mendapat dosis endorfin. Psikolog Robin Dunbar dari Oxford melakukan penelitian di mana ia mengukur ambang rasa sakit peserta sebelum dan sesudah tertawa. Setelah tertawa selama 15 menit, toleransi rasa sakit peserta meningkat secara signifikan. Bukan karena mereka merasa lebih baik secara psikologis, tapi karena endorfin secara fisik mengubah cara tubuh mereka memproses rasa sakit. Tertawa adalah obat bius alami. Dan Dunbar punya teori yang lebih jauh dari itu. Ia percaya bahwa tertawa adalah yang memungkinkan manusia membentuk kelompok sosial yang lebih besar dari primata lain. Simpanse menjaga ikatan sosial mereka dengan grooming. Mereka saling membersihkan bulu satu sama lain selama berjam-jam. Ini melepaskan endorfin dan mempererat hubungan. Tapi grooming punya batas. Kamu hanya bisa grooming satu individu dalam satu waktu. Manusia membutuhkan sesuatu yang bisa dilakukan dalam kelompok. Sesuatu yang melepaskan endorfin, mempererat ikatan, dan bisa dilakukan oleh banyak orang sekaligus. Tertawa adalah grooming sosial versi massal. Satu lelucon bisa menyatukan 20 orang dalam satu momen. Satu momen itu melepaskan endorfin di otak semua orang secara bersamaan. Dan dalam sekejap, 20 orang itu sedikit lebih percaya satu sama lain. Sedikit lebih terikat, sedikit lebih menjadi satu kelompok. Ini kenapa tertawa menular. Bukan secara metaforal, secara neurologis. Mendengar tertawa secara otomatis mengaktifkan area motorik di otakmu, area yang mengendalikan otot wajah yang kamu gunakan untuk tertawa. Tubuhmu bersedia untuk ikut tertawa bahkan sebelum kamu memutuskan untuk melakukannya. Ini adalah respons cermin, dan ia ada untuk satu alasan, untuk mensinkronkan kelompok. Ketika semua orang tertawa bersama, tubuh mereka secara harfiah masuk ke dalam ritme yang sama. Detak jantung mereka menjadi lebih selaras, ekspresi wajah mereka menjadi lebih mirip. Mereka mulai bergerak secara sinkron. Dan kelompok yang tersinkron lebih mudah bekerja sama, lebih mudah berburu bersama, lebih mudah melindungi satu sama lain, lebih mudah bertahan hidup. Tapi ada sisi lain dari tertawa yang jarang dibicarakan. Tertawa bisa menjadi senjata. Kamu tahu perasaan ini. Tertawa bersama seseorang berbeda dengan tertawa pada seseorang, dan perbedaan itu terasa di seluruh tubuh. Psikolog William McDougall pada awal abad ke-20 memproposkan bahwa tertawa awalnya berevolusi bukan hanya untuk mempererat ikatan, tapi untuk menandai hierarki sosial. Ketika sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain tapi tidak pada kamu, ada sedikit rasa lega, dan rasa lega itu kadang keluar sebagai tertawa. Bahasa Jerman punya kata untuk ini, Schadenfreude, senang melihat penderitaan orang lain. Ini bukan sifat buruk yang harus kamu malu punya. Ini adalah warisan evolusi. Di lingkungan di mana sumber daya terbatas, ketika pesaingmu gagal, kamu diuntungkan. Respons tawa terhadap kegagalan orang lain adalah cara otak primitifmu merayakan keunggulan relatif. Dan kelompok yang tahu siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah, kelompok itu lebih stabil. Tawa bisa mempererat, tapi tawa juga bisa mengusir. Peneliti Peter McGraw dari University of Colorado punya teori yang ia sebut benign violation theory. Sesuatu menjadi lucu ketika dua syarat terpenuhi sekaligus. Pertama, ada pelanggaran, sesuatu yang salah, mengancam, atau tidak sesuai harapan.
Kedua, pelanggaran itu terasa aman karena kamu tidak dalam bahaya, atau karena itu terjadi pada orang lain, atau karena sudah berlalu. Lelucon tentang tersandung lucu karena tersandung adalah pelanggaran ringan dan kamu aman. Lelucon yang sama tidak lucu jika kamu sendiri yang tersandung dan kakimu patah. Bahaya nyata membunuh humor. Tawa hanya bisa hidup di zona aman. Dan ini membawa kita ke sesuatu yang lebih besar. Kapan kamu tertawa paling keras dalam hidupmu? Kemungkinan besar bukan saat menonton film komedi sendirian. Kemungkinan besar bersama orang lain, di momen yang tidak terduga, saat sesuatu yang tidak seharusnya lucu tiba-tiba menjadi sangat lucu. Penelitian Provine menemukan bahwa kamu 30 kali lebih mungkin tertawa saat bersama orang lain dibanding saat sendirian. 30 kali. Tawa hampir tidak ada artinya tanpa penonton. Karena tawa bukan untuk dirimu sendiri. Tawa selalu untuk orang lain. Ini kenapa ketika kamu sendirian dan membaca sesuatu yang lucu, reaksimu sering hanya senyum kecil atau napas lebih keras dari biasanya. Tapi ketika seseorang menceritakan hal yang sama langsung kepadamu, kamu tertawa sungguhan. Karena tawa adalah jawaban. Ia adalah respons terhadap kehadiran orang lain. Bukti bahwa kamu melihat mereka, kamu bersama mereka, kamu ada di momen yang sama. Selama ratusan ribu tahun, leluhurmu hidup dalam kelompok kecil di mana setiap hubungan sosial bisa berarti hidup atau mati. Seseorang yang tidak disukai kelompok tidak mendapat makanan di saat kelaparan. Seseorang yang terbuang dari kelompok tidak bertahan sendirian di padang. Tawa adalah tiket masuk. Ia adalah cara paling cepat untuk mengatakan, aku aman, aku berpihak padamu, aku bagian dari kelompok ini. Dan tubuhmu masih menjalankan program itu. Setiap kali kamu tertawa bersama seseorang, kamu sedang melakukan sesuatu yang leluhurmu lakukan ratusan ribu tahun yang lalu di sekitar api unggun. Kamu sedang memilih siapa yang termasuk ke dalam lingkaranmu. Malam ini kamu akan tertawa lagi. Mungkin karena sesuatu yang lucu. Mungkin karena canggung. Mungkin karena tiba-tiba. Dan kamu tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi di dalam otakmu, di lapisan yang paling tua dan paling primitif, sesuatu yang berusia jutaan tahun sedang bekerja. Menghitung siapa yang ada di sekitarmu, menentukan seberapa aman kamu, mempererat ikatan yang mungkin menyelamatkan hidupmu. Hanya dengan suara yang keluar begitu saja.